Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Mutiara, dan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil dari proyek mata kuliah Data Mining yang berjudulkan Penerapan Analisis Asosiasi dengan Algoritma A priori pada Data Penjualan Toko Grosir. Dalam bisnis retail, pola pembelian pelanggan seringkali tidak disadari, meskipun pemahaman terhadap keterkaitan antara produk dapat memberi manfaat strategis. Sebagian besar toko masih menata produk berdasarkan kategorinya tanpa mempertimbangkan pola belanja pelanggan, sehingga peluang untuk meningkatkan penjualan melalui strategi berbasis data belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, beberapa produk memiliki kecenderungan untuk dibeli secara bersamaan dalam satu transaksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap data transaksi untuk mengidentifikasi hubungan antar produk dengan menggunakan algoritma a priori, sehingga dapat mendukung penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan efisiensi bisnis. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penerapan algoritma a priori dalam mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk dalam transaksi penjualan toko grosir. Yang kedua, sejauh mana efektivitas algoritma a priori dalam menganalisis hubungan antar produk berdasarkan matriks support, confidence, dan lift. Ketiga, bagaimana hasil analisis asosiasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan optimalisasi penempatan produk di toko. Nah, adapun tujuan penelitian yaitu satu, untuk mengetahui bagaimana penerapan algoritma a priori dalam mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk dalam transaksi penjualan toko grosir. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas algoritma a priori dalam menganalisis hubungan antar produk berdasarkan metrik support, confidence, dan lift. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hasil asosiasi ini dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan strategi pemasaran dan optimalisasi penempatan produk di toko. Kemudian jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yang mana sumber datanya itu dari Kaggle ada sebanyak 38.760 dataset. Metode yang digunakan yaitu Knowledge Discovery in Database atau KDD dan algoritma a priori. Adapun tahapan KDD-nya sendiri itu data selection, preparation, preprocessing, transformasi, data mining a priori, dan evaluasi pola. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan langsung bagaimana penerapan algoritma a priori ini menggunakan komputasi di software Google Colab dengan bahasa Python. Berikut adalah untuk uh, kode untuk mengunggah file Excel kita. Yang mana saya sudah mendownload sebelumnya, menyediakan data uh, yang diberi nama berikut, kemudian kita upload, dan ini sudah berhasil terupload. Kemudian ini adalah library yang kita perlukan untuk penerapan algoritma priori ini, di mana kita mengupgrade MLXTN ini. Nanti ini untuk uh, pengolahan data numerik, operasi numeriknya, Pandasnya itu olah data dalam bentuk data frame, kemudian matplotlib.pyplot ini untuk grafiknya, Seaborn ini untuk visualisasi statistik. Kemudian juga pakai efek bokeh untuk grafik yang interaktif. Kemudian ini kita untuk jaringan analisis jaringannya itu yang mana kita analisis hubungan antara produknya. Nah, kemudian itu ini untuk algoritma aturan dari asosiasi pada algoritma a priori. Nah, dan import warning ini supaya outputnya itu bersih, nggak ada peringatannya, mengabaikan peringatan. Kemudian ini untuk analisis datanya. Mari kita baca dulu data frame-nya. Nah, ini baca datanya dan ditampilkan itu 10 data teratas. Kemudian ini informasi datanya, tipe datanya, ada integer, kemudian data tanggal, objek. Kemudian ini kita pastikan kolom date-nya itu dalam format tanggal. Kemudian ini ada melihat total banyaknya produk yang unik, itu ada 167 produk.
Kemudian duplikat itu ada 759 duplikat menyatakan itu pembelian berulang. Yang penting dalam kasus ini dalam satu transaksi itu berarti ada 759 pembelian yang berulang. Nah, kemudian ini untuk melihat 15 barang yang sering dibeli dalam bentuk data frame-nya. Itu yang mana Wallmill itu paling banyak dibeli ada 2000-an kali. Dan ini untuk melihat grafik 15 barang yang sering dibeli. Ini. Nah, ini grafiknya interaktif. Jadi saat kita arahkan kursor ke grafik itu akan muncul eh, penjelasannya. Kayak ini Wallmill itu ada 2500 pembelian. Nah, ini untuk transaksi perharinya dalam bentuk plot tren transaksi dari Januari 2014 sampai Januari 2016. Tuh, trennya cukup fluktuatif ya, naik turun, naik turun. Nah, kemudian ini untuk mengelompokkan data berdasarkan anggota dan mengubahnya menjadi bentuk data frame ya. Kemudian ini item pairs-nya untuk melihat pasangan tiap item yang mungkin. Itu ada ribuan ya, karena itemnya sendiri itu ada seratusan, 100 ribuan tadi kan. Jadi banyak banget kombinasi yang mungkin dibeli. Ini kita kelompokkan data berdasarkan anggota sama kayak tadi. Kemudian ini membuat plot heat map-nya, heat map, sehingga kita bisa lihat ini pembelian korelasi masing-masing produk misalnya dengan wholemeal dengan wholemealnya sendiri atau milk dengan ini dengan vegetables dan lain sebagainya. Melihat korelasinya. Kemudian ini untuk melihat grafik jaringan asosiasi tadi. Jadi hubungan antar produk. Nah, ini. Nah, ini note-nya beda sendiri. Yang wholemeal, artinya itu wholemeal itu adalah item produk yang sering dibeli dengan berpasangan dengan produk lainnya. Jadi kayak dia beli bottle water, dia beli juga Walmart, citrus fruit juga beli Walmart gitu. Jadi Walmart ini adalah pasangan yang sering dijadikan item yang sering dijadikan pasangan dengan item lainnya saat pembelian. Kemudian ini hit histogramnya, uh, ukuran gas penjualannya. Terus kemudian ini frekuensi item. Nah, sama kayak ini three maps untuk melihat frekuensi item yang dibeli masing-masing. Nah, ini baru kita menerapkan market based analysis. Mana yang pertama itu kita preparation dulu datanya, kita tambah data single transaction sehingga dia transaksinya unik di kolom baru. Nah, ini untuk melihat berapa banyak itu item dibeli dalam satu penjualan transaksi itu dijual. Ini encode-nya ini sama ya. Ini kombinasi item yang dibeli. Itu ada sausage, full meal, semi fish bread, juga itu ada satu kali pembelian atau satu kali transaksi. Ini eh untuk transaction encodernya ya. Ini untuk penerapan rules dari association-nya. Nah ini di ada muncul nilai supportnya untuk transaksi ini, item set ini. Kemudian ini juga eh untuk misalkan rules menerapkan rules-nya ke transaksinya itu ada muncul nilai-nilai support, confident, dan lead-nya. Sama ini untuk plot ini
Plot association rules-nya untuk melihat hubungan masing-masing produknya. Kemudian ini sama. Nah, ini grafik rules sama leaf, support sama ya rules untuk support dan leafnya itu. Di mana itu kita lihat supportnya itu kebanyakan di antara 1 sampai 2, artinya itu aturan untuk pembelian transaksi kombinasi transaksi itu dia jarang muncul, namun nilai liftnya itu lebih besar dari satu banyakannya, artinya itu hubungannya itu cukup kuat dan positif. Walaupun jarang, tapi memiliki hubungan yang cukup kuat dan positif. Ini untuk grafik paralel hubungan masing-masing item persatuannya. Dan ini yang terakhir mengurutkan nilai eh, kombinasi item yang berdasarkan nilai list, support, dan confidence yang paling tinggi. Nah, itu ada pembelian yogurt whole milk dan membeli eh, ya setiap membeli yogurt dan whole milk itu dia memiliki kemungkinan juga membeli sausage dengan confidence-nya, supportnya, dan lift nilai yang paling tinggi. Ya, sama ya sausage whole milk. Kemudian kombinasi lainnya itu ada citrus fruit dengan specialty coklat, tropical fruit, flour, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi diperoleh hasil bahwa hasil dari analisis aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori menunjukkan beberapa pola hubungan produk dalam penjualan di toko grosir. Nah, berikut ada 4 kombinasi terbaik pembelian produk dengan nilai support, confident, dan lift tertinggi. Yang pertama itu pelanggan yang membeli yogurt dan whole milk itu memiliki kemungkinan 13,14% untuk juga membeli sausage dengan lift sebesar 2,18. Hubungan yang lainnya itu antara specialty coklat dan citrus fruit dengan confident-nya itu ada 8,79% dan lift 1,65. Kemudian tropical fruit dan flour itu memiliki confidence 10,95% dan lift 1,61. Terakhir, pelanggan yang membeli beverage itu memiliki kemungkinan 9,27% untuk membeli sausage dengan lift 1,53. Nah, kesimpulannya, pertama, algoritma a priori digunakan untuk menganalisis data transaksi toko grosir guna menemukan pola keterkaitan antar produk. Setelah melalui tahap seleksi, pembersihan, dan transformasi data, algoritma ini berhasil mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama seperti yogurt dengan oat milk dan sausage. Kemudian, algoritma a priori terbukti efektif dalam mengungkapkan hubungan antar produk menggunakan support untuk mengukur frekuensi confidence, untuk probabilitas keterkaitan, dan lift untuk menentukan signifikansi hubungan. Hasilnya, produk dengan lift lebih dari satu, seperti kombinasi yogurt, oatmeal, dan sausage, yang liftnya 2,18 itu menunjukkan keterkaitan yang kuat. Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran seperti cross-selling, bundling produk, dan penempatan barang yang sering dibeli bersama di lokasi yang berdekatan. Misalnya, toko dapat menawarkan paket promosi sarapan sehat untuk menampilkan rekomendasi produk terkait di kasir atau dan e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Nah, sekian hasil penyampaian hasil dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.